Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama Ibu Ida. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat. Nah, di dalam pelajaran sekarang ini, Ibu akan menyajikan gagasan dalam teks posisi. Nah, itulah materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dalam teks eksposisi? Yang pertama yaitu kita akan menentukan gagasan pokok dan penjelas dalam teks eksposisi. Nah, anak-anakku, dalam satu paragraf ya terdapat satu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok tersebut itu menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Paragraf eksposisi dapat disusun dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topiknya. Nah, selanjutnya, gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan memberikan gagasan-gagasan penjelas. Dengan demikian, ide yang disampaikan itu menjadi jelas bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, di sini ada contoh ya, ada contoh. Di sini gagasan pokok ya, itu adalah pembuatan tempe. Nah, gagasan penjelasnya di sini yang pertama, tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Dan yang kedua, bahan-bahan pembuatan tempe. Dan yang ketiga, fermentasi kedelai dengan ragi tempe. Dan yang kedua, menyusun ulang gagasan itu ke dalam teks eksposisi. Nah, langkah selanjutnya adalah memadukan gagasan pokok dan gagasan penjelas menjadi paragraf yang utuh. Nah, contohnya seperti ini. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang juga dikenal masyarakat dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus atau ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan bantuan ragi tempe akan menghasilkan tempe. Nah, itu tadi contoh dari teks eksposisi dari gagasan pokok dan diikuti dengan gagasan penjelas. Dan yang ketiga, kita menyusun teks eksposisi disusun dengan cara mengembangkan setiap gagasan pokok yang nantinya akan menghasilkan gagasan penjelas. Adapun langkah-langkahnya dalam menyusun teks eksposisi itu sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih satu gagasan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang B, mendata argumen-argumen pendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas. Dan yang C, mengembangkan paragraf berdasarkan gagasan pokok dan argumen penjelas. Contohnya seperti ini ya. Contoh pengembangan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan penjelas. Nah, tesis di sini ya. Ingat ini. Yang pertama, strukturnya adalah tesis. Contohnya seperti ini di dalam tesis. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang juga dikenal masyarakat dunia. Tempe dibuat dengan memanfaatkan proses fermentasi pada biji kedelai. Bahan lain yang digunakan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oligosporus atau ragi tempe. Fermentasi pada kedelai dengan menggunakan ragi tempe akan menghasilkan tempe. Nah, itu bagian tesis. Nah, argumentasinya. Nah, ini argumentasinya. Pembuatan tempe melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap perebusan, pengupasan, perendaman, pengasaman, pencucian, inokulasi dengan ragi, pembungkusan, dan fermentasi. Bungkus yang digunakan pada tahap pembungkusan berupa daun pisang, namun juga tidak jarang dengan menggunakan plastik. Ada yang memakai daun waru atau daun jati. Nah, tahap fermentasi itu dapat dilakukan pada suhu dari suhu 20 derajat Celcius sampai
37 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Nah, penjelasan yang Ibu sampaikan ini adalah bagian argumentasi. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, ya. Pembuatan tempe relatif mudah, namun bukan berarti lolos dari kegagalan. Kegagalan dalam pembuatan tempe biasanya diakibatkan oleh suatu ruang yang kurang tepat, bahan kedelai yang kurang bagus, atau kualitas ragi tempe yang kurang bagus. Indonesia sekarang berusaha mengembangkan Rhizopus oligosporus yang unggul untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, dan memperbaiki kandungan gizi tempe. Nah, itu adalah bagian penegasan ulang. Bagaimana? Paham anak-anak semua? Bagaimana mengembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya? Paham ya? Oke, setelah kalian memahami, kalian ditugaskan menjadi tugas mandiri ya, jadi tugas perorangan. Susunlah sebuah eksposisi mengenai teknologi transportasi. Ya, kalian bisa menjelaskan tentang teknologi transportasi yang sekarang. Bisa saja kalian contoh membicarakan tentang tentang transportasi yang sekarang sedang maksudnya sedang dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti Gojek, seperti itu ya. Atau mungkin kalian pernah naik komuter ya, yang ada kereta api yang pakai komuter ya, aku kurang paham karena itu belum pernah naik juga. Atau teknologi transportasi lainnya seperti pesawat ya, kereta api juga boleh, Gojek, Gokar, dan lain sebagainya. Oke, nanti kalau kalian sudah membuat teks eksposisi itu yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, nanti saat kita bertemu kita bacakan hasilnya di depan kelas ya. Seperti itu, paham ya? Oke, dari Ibu untuk penjelasan tentang teks eksposisi, Ibu rasa itu cukupkan dulu. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya mengikuti pelajaran dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.